Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi turuqal ibadati wa yassar wa taba'a lahum mawasimal khairati litazdana awqatuhum bit-ta'ati wa tu'ammar wa ala ni'amihi allati la tuhsar wa lahu syukru ala alihi allati la tuqaddar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malaka faqahar wa ta'adzana bizziyadati liman syakar wa tawa'ada bil adzabi man jahada wa kafar tafarrada bihil khalqi wat tadbir wa kullu syai'in indahu muqaddar. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wajhil anwar wal jabinil azhar tahirul madhari wal mukhbar wa ansahu man da'a ilallahi wa basyar wa andar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman madidan wa akthar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sesungguhnya hari ini kita berada di hari yang agung dan hari raya yang mulia, yang dengannya Allah Azza wa Jal menutup ayyamam ma'lumat, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari ini adalah hari yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jal dan paling agung nilainya. Ia adalah hari Haji Akbar, hari penyembelihan yang diikuti oleh 3 hari sesudahnya sebagai hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Harinya untuk kaum muslimin untuk makan, minum dan bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumul qar, bahwa hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, kemudian hari al-qar, yaitu hari-hari setelah Idul Adha. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaum arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik iduna ahlal islam wa hiya ayyam akl wa syurb, bahwa hari Arafah, hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita kaum muslimin, yaitu hari makan dan minum. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kaum muslimin dalam sehari-harinya, dalam melalui hari-harinya dengan berbagai macam ibadah yang mulia dan menjadikannya sebagai syiar-syiar yang agung, memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ibadah kita benar-benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akhirnya kita pun semakin dekat kepadanya dengan pahala yang ia lipat gandakan serta surga yang Allah Azza wa Jalla berikan sebagai tempat peristirahatan yang indah dan abadi. Di antara dalil dari Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mengagungkan syiar Allah, syiar Islam, adalah firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 22. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk ketakwaan hati. Pengagungan syiar-syiar Allah Azza wa Jal adalah bukti nyata keimanan yang ada dalam hati, adalah bukti kepatuhan dan ketundukan terhadap perintahnya. Disandarkannya takwa kepada hati dalam ayat ini menunjukkan bahwa hati adalah tempat dan asal takwa, agar kita senantiasa memperbaiki hati dan menjaganya dari ketergelinciran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb.
Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah yang demikian itu adalah hati. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika hati baik, jika hati itu khusyuk, jika hati itu bertakwa, maka seluruh anggota tubuh pun dipastikan akan ikut baik dan lurus. Namun jika hati itu rusak, bengkok, bahkan berpenyakit, maka tidak ada kebaikan pada anggota tubuh selainnya. Kebaikan hati adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, dan ketakwaan kepada Allah bersumber dari pengagungan syiar-syiar Allah Azza wa Jal. Maka sudah selayaknya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan syiar-syiar Allah setiap waktu dan tempat. Terlebih di hari-hari ini, kita wajib menambah pengagungan terhadapnya, tidak meremehkannya, bahkan tidak menodainya dengan kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita mengagungkan syiar-syiar Allah, maka otomatis kita sedang menyadari keagungan Allah Azza wa Jal, sang pembuat aturan makhluk, sang pencipta dan pengatur alam semesta. Pengagungan syiar-syiar Allah adalah kemuliaan, kebaikan dan keberhasilan umat. Pengagungan syiar-syiar Allah akan mendorong kepada pelaksanaan perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangannya, menjauhi hal yang dimurkainya, dan melakukan apa yang diridhoinya, serta mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pengagungan syiar Islam adalah melaksanakan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama simbol-simbol agama yang zahir atau tampak, seperti pergi sholat berjamaah di masjid-masjid, baik itu sholat wajib 5 waktu maupun sholat Jumat, melaksanakan sholat Idain, menghadiri kajian-kajian keislaman, meramaikan bulan Ramadan dengan semarak ibadah saum, tilawah dan lainnya. Juga menyemarakkan bulan-bulan haram, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari tasyrik serta lainnya. Dan yang tak kalah wajibnya dari itu semua adalah seorang muslim harus merasa tidak cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri saja, akan tetapi juga berupaya memperbaiki orang lain, mengajak dan memerintahkan orang-orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, menyeru manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Seorang mukmin yang benar-benar mengagungkan syiar Allah pastinya tidak akan rela jika syiar-syiar itu diremehkan, direndahkan dengan perbuatan maksiat atau kemungkaran lainnya, karena sesungguhnya perbuatan tersebut sama saja dengan meremehkan Allah Azza wa Jal. Syiar-syiar Allah adalah iman, adalah takwa dan amal soleh, sedangkan maksiat adalah dosa dan pengingkaran. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar syiar-syiar Allah ini diagungkan dengan seagung-agungnya, perlu ada usaha dari kaum muslimin untuk menyadarkan umat, bersama-sama membimbing mereka ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Jalan itu adalah jalan Shiratul Mustaqim, jalan yang telah dilalui oleh para rasul dan nabi serta orang-orang saleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan agar kalian bertakwa.
Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan jalan tersebut, jalan yang telah Allah Azza wa Jalla jelaskan melalui lisan para rasulnya dan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sarana yang dapat menghubungkan kepadanya. Adapun jalan selainnya telah tertutup. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siratul Mustaqim adalah beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, serta ittiba atau pengikutan secara total kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan realisasi dari syahadatain yang kita ikrarkan. Keduanya, tauhid dan ittiba adalah dasar dan landasan Islam yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 161, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang hanif, dan dia Ibrahim bukanlah orang-orang musyrik. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jelas Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada umat ini, kepada kita, bahwa Siratul Mustaqim adalah agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan agama itu adalah agama Islam. Maka Siratul Mustaqim adalah Islam. Oleh karena itu, meniti Siratul Mustaqim adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, diupayakan, dan disebarkan kepada seluruh manusia. Ada beberapa patokan atau sumber dalam meniti Siratul Mustaqim ini. Yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam rububiyahnya, yaitu dalam perbuatan-perbuatan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam haknya sebagai Tuhan seluruh alam, serta mengesahkan dan memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang suci. Tauhid dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia adalah pondasi keimanan seorang makhluk, dan tidaklah suatu makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jal melainkan untuk mentauhidkannya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja. Dan karena begitu pentingnya tauhid, maka siapa yang meninggalkan tauhid dengan melakukan kesyirikan, kemudian ia mati dalam kesyirikan dan belum bertaubat, maka ia akan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya, maka pasti Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang pun bagi orang penolong, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua adalah ittiba, yaitu pengikutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Islam dan menerapkannya. Karena sesungguhnya pengikutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengikutan dan ketundukan terhadap wahyu Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tauhid, ittiba atau pengikutan kepada Rasulullah juga memiliki tempat yang begitu agung dalam Islam. Penyelisihan dari ittiba akan menyebabkan kesesatan yang berakhir masuk ke dalam jurang api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah perintahkan kita untuk ittiba dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selainnya. Yang ketiga, yaitu bersumber dengan sumber yang benar dan pemahaman yang benar dalam beragama. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya sumber yang mutlak benar dalam Islam adalah wahyu Allah yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pemahaman yang paling benar setelah Rasulullah SAW adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang telah membersamai Rasulullah semasa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para sahabat adalah umat yang telah mendapat sertifikat kebenaran, yang telah meraih keridhaan dari Allah Azza wa Jalla secara langsung. Maka menyelisihi dan membenci mereka berarti menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah suatu keharusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan di atas didapati bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bagian terpenting dari mengagungkan syiar-syiar Allah. Semakin banyak manusia yang tercerahkan dengan kebenaran Islam, maka otomatis pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla akan terwujudkan. Dan sebagai penutup, bahwa termasuk dari bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah di 10 Dzulhijjah ini, selain melaksanakan salat Idul Adha, adalah menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, untuk kaum muslimin yang tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan rezeki untuk berkurban, hendaklah ia niatkan kurbannya karena Allah agar mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Sekali-kali daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Tidak lupa, sebagian daging kurbannya tersebut berikanlah kepada kaum muslimin yang membutuhkan, kepada kerabat, tetangga, teman, dan kaum muslimin lainnya. Berikan kesempatan kepada mereka sama kaum muslimin di hari yang berbahagia ini secercah senyum, agar mereka pun bisa merasakan kesenangan bersama kaum muslimin lainnya. Ingatlah juga saudara muslim kita di berbagai pelosok negeri yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam himpitan dan kedoliman kafir, orang-orang musyrik serta orang-orang Yahudi. Sisipkan doa keselamatan, kesehatan, dan kebaikan lainnya untuk mereka. Mudah-mudahan dengan pedulinya kita kepada kaum muslimin dimanapun berada, termasuk dengan doa-doa kita, termasuk bagian dari pengagungan syiar Islam, syiar Allah Azza wa Jal. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa fadwulata umurina warzuqhumul bitanah as-salihah allati tadulluhum alal khair ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma id hadzal id alaina wa alal muslimina ajma'in bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa sihatin wa afiyah wa taqabbalallahu minna wa minkum wa minal muslimina salihul a'mal. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.